bersukacita dan bergembiralah, sebab besarlah ganjaran-Mu di surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan dari ketiga bacaan ini, terutama dalam bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, kita mendengar bahwa apa yang dianggap dunia sebagai kebodohan justru dipilih Allah untuk mempermalukan orang-orang berhikmat. Dan apa yang dianggap dunia sebagai kelemahan justru dipilih Allah untuk mempermalukan orang-orang kuat. Dan apa yang dianggap dunia tidak berarti dan dihina, apa yang tidak ada apa-apanya justru dipilih Allah untuk meniadakan apa yang dianggap berarti. Tentu kita semua bingung, atau beberapa orang bertanya-tanya, apa maksud dari perkataan
Paulus ini adalah sebuah kata-kata yang berbicara tentang orang-orang yang seringkali tidak terlihat, tentang orang-orang kecil, tentang orang-orang miskin, kadang tampak di jalanan namun sering tersembunyi di balik gelapnya kabut kota Den Haag. Teman-teman dari KKI Den Haag yang biasa setiap bulan September meluangkan waktu memasak meluangkan sedikit rezekinya untuk membuat makanan hangat yang nikmat itu, tentu tahu siapa mereka ini. Lalu teman-teman yang bekerja di First Working House atau rumah-rumah jompo tentu tahu siapa mereka ini. Ini adalah tentang mereka yang kesepian. Dan jangan keliru bahwa jumlahnya, kalau bapak-bapak atau ibu-ibu sedikit mendekat ke mereka, jumlahnya sangat banyak. Oleh karena itu dalam Injil Yohanes, ketika Maria Magdalena membasuh kaki Yesus, dan Matius yang waktu itu, bukan Matius, Yudas, waktu itu adalah seorang bendahara, protes kepada Yesus, buat apa minyak semahal itu digunakan untuk itu? Dan jawaban Yesus adalah, orang miskin selalu ada dekat padamu. Orang Katolik tidak perlu takut mencari di mana orang miskin, selalu ada orang-orang itu. Orang-orang kecil, karena kita dekat dengan orang-orang kecil. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Injil yang juga baru kita dengarkan tentang 10 sabda bahagia. Seringkali kita bertanya, apa pentingnya sabda bahagia diwartakan atau dibacakan pada hari ini? Bukankah 10 perintah Allah yang sudah diwahyukan atau dikumandangkan oleh Nabi Musa di atas Gunung Sinai kepada bangsa Israel, bukankah itu sudah cukup? Mengapa kita harus mendengarkan kembali sabda bahagia yang justru membuat kita semakin bingung? Mari kita coba menggali apa ini sabda bahagia ini. Saya hanya mencoba untuk berkelahi itu dalam bahasa Indonesia, membandingkan atau memberi sebuah metafora. Sabda bahagia kalau dalam pemerintahan itu seperti undang-undang dasarnya orang Katolik. Jadi yang namanya undang-undang dasar, disitulah kita harus melihat atau menggali sebanyak mungkin sebelum kita melakukan sesuatu sebagai warga kerajaan Allah. Kenapa saya buat atau saya namakan sabda bahagia sebagai undang-undang dasar? Kalau perlu Bapak Ibu hafallah sabda bahagia ini. Karena apa? Ketika Yesus menyampaikan sabda bahagia, Yesus sejatinya pada saat itu juga melakukan apa yang Ia sabdakan. Kalau kita melihat kembali atau mendengar kembali isi sabda bahagia, di situ dikatakan bahwa berbahagialah, Yesus mengatakan atau memulai hukum atau undang-undang dasar Gereja Katolik dengan satu kata yang terus diulang-ulang sampai 10 kali. Berbahagialah saudara-saudari. Berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah. Tentu kita bertanya-tanya, maksudnya apa ini miskin di hadapan Allah? Kalau bahasa Belandanya itu arm van geest, Apa ini artinya? Sejauh yang saya mengerti
bahwa miskin di hadapan Allah adalah saya sebagai anak-anak Allah sadar betul bahwa saya dalam hidup saya, dalam aktivitas yang saya lakukan, saya sungguh-sungguh membutuhkan Allah. Ya. Oleh karena itu, kalau Bapak Ibu buka puji syukur, di situ ada begitu banyak doa, ya, mengawali dan menutup hari. Ibadat pagi, ibadat siang, ibadat sore. Doa malaikat Tuhan, terus ada lagi doa kerahiman, rosario, dan lain sebagainya. Ya, itu merupakan salah satu instrumen untuk mengajak kita bahwa sejatinya kita tanpa Allah akan kehilangan arah. Ya. Oleh karena itu, Yesus mengatakan, berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah, karena sejatinya mereka ialah yang empunya atau yang memiliki kerajaan Allah. Lalu berikutnya, berbahagialah orang yang berduka cita. Dilanjutkan kembali, berbahagialah orang yang lemah lembut, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Berbahagialah orang yang suci hatinya, ya. Dan berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sekali lagi Yesus mewartakan sabda bahagia ini bukan hanya dengan kata-kata, tapi pada akhirnya ketika ia wafat di kayu salib dan bangkit kembali dari antara orang mati, sabda bahagia ini menjadi paripurna. Ya. Yesus adalah orang yang sudah menunjukkan kepada kita arti miskin di hadapan Allah. Ya. Yesus juga menunjukkan kepada kita arti orang yang lemah lembut hatinya. Yesus juga menunjukkan kepada kita arti miskin, ya, orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Ya, dia menunjukkan semuanya kepada kita hanya supaya kita sungguh-sungguh dapat mengikuti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya menutup khotbah dengan kalimat terakhir dari Injil pada hari ini. Bersukacitalah dan bergembiralah, sebab besarlah ganjaranmu di surga. Kalau kita semua setidaknya satu aja mengikuti apa yang Tuhan perintahkan dari 10 sabda bahagia ini, Yesus boleh berkata kepada kita di akhir hidup kita, bersukacitalah engkau dan bergembiralah, sebab besarlah ganjaranmu di surga. Itulah tujuan atau akhir dari proses mentaati sabda bahagia ini. Saudara-saudari, mari kita bangkit berdiri, kita mengakui iman kepercayaan kita di hadapan Allah.